Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini adalah pertemuan saya hitung dulu ya. Jadi seperti yang sudah kita sepakati bersama kemarin atau kita diskusikan bersama kemarin bahwa eh, presensi itu sangat penting karena rekodnya itu ada di form, sementara eh, kami dosen atau staf tata usaha hanya menginput downloadan dari yang sudah kalian input sendiri gitu. Jadi pengalaman ada beberapa keadaan yang menyebabkan presensi itu tidak terrekod. Yang pertama, tidak sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, salah klik mata kuliah, biasanya mikro dengan makro yang sering tertukar, agak mirip-mirip gitu. Kemudian yang ketiga adalah salah pilih pertemuan. Jadi misalnya harusnya pertemuan ketiga, kemudian kalian salah klik, diklik pertemuan kedua atau pertemuan keempat gitu. Sebetulnya kalian tahu kalau itu pertemuan ketiga, tapi hanya klik aja, hanya salah klik saja gitu. Jadi itu menyebabkan tidak terrecord juga. Jadi hati-hati. Untuk pertemuan 1 sampai 6 saya usahakan untuk didispensasi untuk pembelajaran ya, agar kedepannya bisa lebih bagus, bisa lebih hati-hati. Kemudian kita mulai perkuliahan yang pertama itu tanggal 5 Oktober 2020. Nah, itu bisa sebagai patokan kalian untuk menghitung pertemuannya. Jadi 5, kalau sekarang itu minggu jadi kita ngitungnya minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti sekarang pertemuan ke-11. Oke. Karena kadang pada waktu jadwal kuliah itu ada keadaan tertentu yang menyebabkan saya tidak bisa ngajar secara langsung, jadi saya bikin video, saya usahakan tiap minggunya ada yang diupload. Jadi Prodi Ekonomi Syariah ini sedang menyambut akreditasi lapang sebenarnya, jadi agak repot. Akreditasi itu apa sih Bu? Nah, akreditasi itu BAN PT, Badan Akreditasi Nasional itu mengadakan penilaian terhadap prodi ataupun program studi ataupun universitas di seluruh Indonesia. Nah, akreditasi itu nanti digunakan ketika kalian sudah lulus dan mencari pekerjaan. Untuk yang mau mencari pekerjaan ya minimal B dipersyaratkan biasanya. Kita sudah B, kita akan berusaha untuk mencapai A. Insya Allah bisa. Saya minta doa adik-adik sekalian semuanya. Jadi insya Allah nanti kalau kalian sudah lulus, akreditasinya bisa A, bisa menjadi pertimbangan yang lebih bagus pada pencari kerjanya gitu. Jadi dapat pertimbangan yang lebih bagus gitu apabila akreditasi program studi, yang terutama program studi sudah A, sudah maksimal. Kalau universitas sudah A, kita sedang mencapai ke sana gitu. Jadi doakan lancar ya. Apa-apa saja yang dipersiapkan banyak sekali. Yang dipersiapkan dokumen-dokumen, kemudian lulusan, kemudian penelitian, pengabdian, dan lain-lain. Nah, diharapkan kalian itu bisa lulus tepat waktu, kemudian tidak mengulang mata kuliah. Kalau mengulang mata kuliah, nanti kelihatan ada daftarnya loh. Kenapa ini banyak siswa yang mengulang mata kuliah? Kira-kira problemnya di mana gitu, ditanyakan di siswanya sendiri atau penerimaannya kurang baik atau di pengajarnya gitu ditanyakan. Nah, kami insya Allah semuanya
berusaha maksimal ya, meskipun belum maksimal karena keadaan pandemik, berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk kalian semua gitu. Nah, jadi diharapkan kalian bisa berusaha dengan maksimal. Nah, absen itu juga mempengaruhi akreditasi juga. Nah, absen itu ditanyakan, ini mana absennya sudah terrekord dengan baik atau belum? Nah, gitu. Nah, apabila kalian melakukan presensi dengan baik, maka kan absen itu bisa dilihat nanti atau dilaporkan dengan baik juga gitu. Gitu sih. Jadi beberapa waktu ini memang agak repot dan agak padat gitu. Kemudian untuk mikro saya mau melanjutkan itu tadi pembukaan ya. Untuk mikro saya mau melanjutkan masih bab produksi, tapi kita mau membahas produksi dengan 2 variabel input. Ini saya buka bukunya Pak Ahmad yang sudah saya bagikan juga ke kalian, bab produksi. Kemudian ini sudah, kalian langsung membuka di halaman 131 mengenai produksi dengan 2 faktor berubah atau produksi dengan 2 variabel input, 2 input variabel atau production with 2 variable input. Kemudian apa sih maksudnya dua variabel, 2 faktor berubah atau 2 input variabel. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa input itu ada 2. Yang pertama adalah input tetap. Yang kedua adalah input variabel. Nah, input tetap atau yang nanti menyebabkan biaya tetap, fixed cost, itu adalah input atau biaya yang tetap dikeluarkan meskipun kita tidak melakukan produksi. Contohnya kemarin apa? Seperti sewa, kemudian biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya air, seperti itu. Nah, kemudian kalau biaya variabel input itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan mengikuti kapasitas produksi kita. Nah, ketika kita produksi sedikit, biaya variabelnya juga kecil. Ketika kita produksi lebih banyak, maka biaya produksinya akan lebih banyak. Gitu gambarannya. Kemarin sudah dibuat tugas, bagus sih, sudah saya nilai juga semuanya. Nah, oke. Saya bacakan juga ya, biar kalian bisa sambil memperhatikan. Telah diuraikan sebelumnya bahwa fungsi produksi dengan satu faktor berubah, dalam hal ini tenaga kerja. Oke, jadi kemarin yang dianggap berubah itu adalah tenaga kerja. Gimana kalau tenaga kerjanya 1, kemudian ditambah jadi 2, 3, 4. Pada jumlah tenaga kerja berapa suatu perusahaan tersebut itu melakukan kegiatan produksi dengan optimal. Oh, ternyata di 3, Bu. Oh, di 4. Oh, ternyata di 7 nih, Bu, karena perusahaannya besar. Nah, gitu. Atau lebih besar lagi, gitu. Jadi, tergantung kapasitas perusahaannya tersebut. Dalam hal ini tenaga kerja. Kemarin ada beberapa yang memberikan contoh, bukan tenaga kerja, tidak apa-apa sih. Yang penting konsepnya itu dapat. Kemarin ada yang mencontohkan pupuk. Pupuknya ditambah terus. Oh, ternyata kalau menggunakan pupuk misalnya 2 pak, sama aja Bu hasilnya dengan menggunakan pupuk sebesar 3 pak. Oh, berarti optimalnya adalah ada di 2 gitu. Kemudian pada bagian ini kita akan membahas faktor produksi dengan kombinasi tenaga kerja dan modal berubah. Nah, ini 2 faktor berubah ini maksudnya tenaga kerjanya berubah, modalnya juga berubah. Oke, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana perusahaan memilih kombinasi tenaga kerja dan modal untuk memproduksi output yang sama. Maksudnya kombinasi yang paling optimal.
Di konsumen ada indifferent curve, sementara di produsen ada isoquant. Isoquant itu apa? Isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam input secara efisien. Oke, pada tingkat teknologi tertentu sehingga menghasilkan tingkat produksi yang sama. Kalau kemarin indifferent curve adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi pilihan penggunaan dua barang atau jasa yang menghasilkan kepuasan yang sama untuk konsumen. Kalau di produsen dia punya isoquant, jadi diingat-ingat ya. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input variabel yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Gitu. Baik variabel K maupun L. L ini labor, K ini kapital ya. Kemudian, dibaca karakteristik kurva isoquant. Kurva isoquant memiliki beberapa karakteristik. Ini dijelaskan sama dengan kurva indifferent. Coba kalian baca sendiri ya. Cekung terhadap titik nol. Kemudian dua buah isoquant tidak saling berpotongan. Begitu juga dengan indifferent curve. Isoquant yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih tinggi, sama kemiringan isoquant menunjukkan MRTS, Marginal Rate of Technical Substitution. MRTS adalah kemiringan garis atau slope kurva isoquant yang menunjukkan berapa input capital dan labor dapat saling berubah untuk menghasilkan output yang sama. Ini adalah contohnya. Coba kita perhatikan contohnya. Ini di sini adalah modal, di sini adalah tenaga kerja. Ini bisa tidak ya ditandai gitu? Ada bolpen. Oh, ini ada. Coba kita mau gambar. Kita analisis mana yang menghasilkan output yang sama nih kira-kira. Dari baris 1 dengan baris 2 tidak ada yang sama ya. Kemudian 24 dengan 24 tidak ada yang sama. 13, nah ini 13 ini dengan 13 yang ini. Sama. Jadi kombinasi satu tenaga kerja dengan 4 modal itu sama dengan menghasilkan output yang sama dengan kombinasi 3 tenaga kerja dengan menggunakan 1 modal. Satu ini ya maksudnya kita gunakan perbandingan. Modal itu tidak 1, tidak 2, itu tidak, ini hanya permisalan aja. 1 itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau ini 3 tenaga kerjanya itu bisa tingkat 3, tingkat 4, banyaknya gitu. Yang keempat, ini yang keempat ada nih sama ini, atau mungkin kita mau bedakan warnanya. 14 dengan 14 di sini. Nah, coba sekarang kalian analisis 29 di sini sama dengan 29 di sini. Mana lagi yang sama? Ini 42 dengan 42. 42. Biru lagi, 42. Nah, Bu, ini makin ke atas kok ada yang makin turun. Nah, ini sesuai dengan hukum yang kemarin, bahwa ketika sesuatu itu ditambah secara terus-menerus, maka kapasitas perusahaannya kalau tidak cukup besar, maka outputnya akan semakin menurun gitu. Ini dan seterusnya ya, dan seterusnya. Lo ikut? Dihapus dulu. Karena ikut maka dihapus. Kita turun ke bawah. Nah, menunjukkan bahwa baik capital maupun labor dapat dikombinasikan untuk mendapatkan output yang sama. Ini seperti yang sudah kita tandai tadi, 14, K berapa, T berapa. Nah,
Oleh karena itu, untuk menghasilkan output yang sama, terdapat berbagai pilihan kombinasi antara capital dengan labor. Misalnya Q13 terdapat, maksudnya ini apa? Misalnya untuk Q13 terdapat 4 kombinasi. Untuk menghasilkan Q25 terdapat 2 kombinasi. 13 ini bisa, 13 ini bisa, ini juga bisa gitu ya maksudnya. 13 terhadap 4 kombinasi, Q25 terdapat 2 kombinasi. Nah, kalau kita gambarkan bisa di sini. Berbagai kombinasi input K dan L digambarkan dalam satu kurva disebut kurva isokwan. Kalau di dalam produksi disebut kurva isokwan. Hasilnya adalah seperti ini. 13 ini Q1 ya, misal 13. 13 kalian gambarnya dari tenaga kerja 1 dengan modal 4. Tenaga kerja 1 modal 4. Nah, ini nggak pas ya, ini harusnya 4 dong. Gitu. Nah, kemudian 13 lagi berapa? 1 dengan 6. Tidak usah digambar. Kalau 13 yang kedua, tenaga kerjanya 3, modalnya 1. Tenaga kerjanya 3, modalnya 1. Ini harusnya di sini nih. Nah, ini kurvanya masih berantakan. Coba tugas untuk minggu depan, ini tugas yang pertama, adalah coba kalian menggambarkan kurva isokwan lagi dari tabel ini. Ya, gambarkan kurva isokwan dari tabel ini yang betul. Jadi diinikan betul-betul 13, kemudian 20 berapa tadi? 24 atau 25? 29 25 gitu. Coba kalian gambarkan semua kombinasinya ya. Itu PR-nya. Oke, kemudian karena ini gambarnya masih salah, kita lanjut. Gambar 5.4 juga menunjukkan bahwa MRTS semakin berkurang selagi kita bergerak ke bawah pada kurva isokwan. MRTS semakin berkurang menunjukkan bahwa produktivitas yang dimiliki setiap input itu terbatas. Oke, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, maka produktivitas tenaga kerja juga semakin berkurang. Iya, jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, kalau menumpuk, maka produktivitasnya akan kurang. Saya tidak harus menggoreng 100 buah mendoan dalam satu hari misal, karena ada teman saya juga yang menggoreng, jadi kita bisa paruan. Sementara padahal saya bisa menggoreng sampai 100 gitu. Jadi produktivitas saya akan berkurang. Oke. Fungsi produksi, 2 kasus khusus. 2 kasus khusus ini ada substitusi, ada komplementer. Ada substitusi, di sini substitusi sempurna, ada komplementer. Nah, oke. Kita baca ya. Dalam fungsi produksi khusus yang pertama, nilai MRTS dapat konstan atau 0. MRTS bisa jadi dia tidak ada selisih gitu. MRTS konstan apabila dua faktor produksi, misalnya tenaga kerja dengan modal, yang digunakan bersifat substitusi sempurna. Seperti terlihat pada gambar ini. Dalam hal ini, MRTS konstan untuk semua titik pada isokwan. Akibatnya output yang sama, misalnya Q3, dapat diproduksi kebanyakan dari modal pada titik A. Kebanyakan tenaga kerja pada titik C, atau kombinasi seimbang dari tenaga kerja dengan modal pada titik P.
Fungsi produksi yang kedua, produksi khusus, ini merupakan fungsi produksi dengan kasus komplementer. Hal tersebut disebabkan karena setiap tingkat output membutuhkan kombinasi spesifik atas tenaga kerja dengan modal. Nah, kalau contoh ini itu dia paten gitu. Paten proporsi antara modalnya dengan tenaga kerjanya gitu. Tidak bisa berubah-ubah. Misalnya suatu perusahaan mendoan hanya punya satu penggorengan, satu kompor, gitu. Jadi tenaga kerjanya hanya butuh satu atau hanya bisa satu, dan modalnya penggorengannya juga hanya bisa satu gitu. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Tidak ada kombinasi lain, misalnya kompornya satu, tenaga kerjanya 3, itu tidak bisa. Karena nanti akan crowded. Seperti itu contohnya. Jadi kombinasinya kalau kompornya satu, tenaga kerjanya juga harus satu. Kalau kompornya naik lagi jadi 2, tenaga kerjanya juga akan naik untuk tenaga penggorengannya 2, dan seterusnya. Atau 4, penggorengannya 4, maka tenaga penggorengnya juga 4. Jadi kalau kompornya 4 atau penggorengannya 4, tidak bisa tenaga kerjanya 3, karena satu orang hanya mampu menghadapi satu buah kompor. Kalau ini contohnya seperti itu. Oke, nah produsen dia juga mempunyai isokos ya, seperti apa? Seperti kita konsumen punya garis anggaran, produsen juga punya isokos. Dalam upaya untuk menghemat biaya dan memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan harus berusaha untuk meminimumkan biaya produksi. Karena itu perlu dibuat garis anggaran atau isokos. Kalau di kita budget line, kalau di konsumen. Garis anggaran ini menunjukkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan biaya sejumlah tertentu. Oke. Jadi ya contohnya ini. Memiliki anggaran produksi sebesar 200 2.000 juta. 2.000 juta 2 miliar dong. Ini merupakan kapasitas maksimal produksi ya. Jadi kita tidak bisa berproduksi di luar kapasitas kita gitu. Oke, setelah memahami isokuan itu tadi apa? Adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara input variabel yang sama untuk menghasilkan output yang sama ya, seperti indifferent itu isokuan. Isokos itu adalah garis anggaran di produsen. Oke, sekarang bagaimana cara memaksimalisasikan outputnya? Produsen akan maksimisasi output dicapai apabila pertama ini berada pada garis anggaran, jadi memaksimalkan isokos. Kemudian harus memenuhi kombinasi input yang digunakan oleh produsen dalam menghasilkan output. Jangan sampai kombinasi antara input variabel itu menghasilkan output yang tidak optimal. Gitu. Oke, ini kurvanya. Oke, untuk skala hasil mungkin nanti kita bahas minggu depan. Skala hasil yang semakin meningkat tetap menurun gitu. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian PR-nya itu ya, coba kalian gambarkan kurva isokos. Tadi mana? Maaf, isokuan. Dari tabel halaman 13. Oh, ini kejauhan. Maaf.
Jadi PR-nya kalian menggambarkan kurva isokuan lagi ya. Tabelnya ini kan masih salah nih, tidak tepat. Jadi kalian coba bikin titik-titik gini bagus. Tabelnya ini. Jadi mana-mana saja kombinasi menghasilkan output yang sama. Coba kalian gambarkan. Akan lebih bagus kalau tintanya bisa berbeda-beda. Mungkin itu dulu. Saya akhiri. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.